Tes tes tes. Oke, halo semua. Perkenalkan nama gua Muhammad Azami Prostamam. Jadi di video kali ini gua mau ngasih tutorial cara menjadi web developer dari nol banget ya. Kita bakal belajar dari nol banget. Di sini gua udah siapin PPT. Di sini gua udah nama panduan dasar menjadi seorang web developer ya. Langsung aja kali ya kita mulai ya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum mulai. Yoi, anjay. Langsung aja ya. Pendahuluan. Di sini selamat datang di course yang gua buat. Ini namanya gua namain Azami Mini Course. Nanti gua bakal buat playlistnya di YouTube. Ini adalah video pertama gue sebut ini adalah sesi satu. Dan kita di sini bakal pokoknya di playlist ini kita bakal belajar web programming mulai dari nol nol banget, kita bakal belajar mulai dari nol. Dan bakal ada sesi selanjutnya. Cuma gue belum tahu kapan upload sesi selanjutnya karena gue juga agak sibuk. Ya pokoknya nanti adalah stay tune aja pokoknya. Lanjut ke sesi selanjutnya. Sekarang kita bakal demo projectnya. Setelah nanti kita belajar yang pertamanya HTML dasar gitu-gitu, pokoknya nanti kita bakal demo projectnya dulu. Projectnya bagaimana sih? Kayak gini ya projectnya. Simple aja. Ini dia project pertama kita. Jadi ini pakai HTML, CSS dan JavaScript ya. Di sini fit gua cuma buat routing tambahan doang. Udah cuma gini doang sih. Yang nanti pasti kalian kalau buat nggak sama kayak gua karena ini gua zoom. Kalau nggak di zoom kayak gini. Nah, ini udah gua zoom lagi biar enak aja gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, kenapa kita memilih menjadi web developer? Kalau untuk diri gue sendiri ya, gue kenapa memilih menjadi web developer? Karena awalnya sih gue sedikit sharing-sharing tentang gue juga ya. Jadi awalnya gue juga interesting dengan coding itu gara-gara gue ngeliat orang-orang pertama kali gue ngoding itu kelas 6 SD dan sekarang gue kelas 2 SMP. Awal-awal gue ngeliat orang-orang, wah apaan ini kok kode-kode begini, gue kayak hal itulah yang membuat gue interesting ke dunia web developer ini. Jadi awalnya gue pengen buat game lah apalah gitu kan, dulu gue pengen bikin game lah apalah. Pas gue kelas 6 SD itu gue coba lah eh nyari tahu di YouTube cara menjadi programmer. Apa itu programmer, awalnya gue cari-cari lah terus sampai sekarang ya gue belajar belajar terus berkembang dan ya alhamdulillah. Oke, jadi alasan gua karena gua nya itu pengen buat game dan selanjutnya ini gua malah jauhnya jadi web developer bukan jadi game developer. Karena gue sempet sih belajar game developer cuma kayaknya lebih seru web developer ya menurut gue ya. Ini persepsi gua aja ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi gambaran umum materi dan proses belajar kita kali ini, materinya bakal mencakup instalasi VS Code. Nanti gue kasih tahu extension apa ya buat kalian awal-awal. Extension, terus pengenalan HTML. HTML ini kayak structure, terus CSS, terus JavaScript ini bahasa pemrograman ya. Jadi kalau gua analogikan ya, buat kalian yang nggak tahu, jadi VS Code ini adalah kalau gua analogikan sebagai misal kita mau ngebangun masjid nih di suatu tempat. Jadi VS Code ini sebagai tanahnya, tanah lapangnya gitu yang kosong. Nah, terus kita ada HTML. Ini di analogi yang gua buat ya. HTML itu sebagai tiang, tiang masjid gitulah bisa dibilang ya, tiang masjid. Terus kalau CSS itu kalau di dalam analogi ini CSS itu sebagai chat. Dan JavaScript ini adalah fungsi-fungsi. Kalau di analogi sekarang ini yang tadi gue bilang masjid, JavaScript itu gue analogikan sebagai keran. Jadi keran ini ada fungsinya. Nah,
Fungsinya misal ya, ini contoh ya. Kalau kita putar ke kiri dia nyala, ke kanan dia mati. Itu sih kalau analogi sederhana yang tadi gua kasih tahu. Jadi ini adalah materi yang bakal kita bahas di dalam sesi kali ini. Sekarang kita mulai eh bagaimana sih cara memulai dengan VS Code dan kenapa gua memilih VS Code untuk menjadi kode editornya. Jadi yang belum tahu VS Code itu adalah Visual Studio Code. Ini Visual Studio Code adalah VS Code. Nah, VS Code itu adalah editor kode yang gratis dan open source meskipun memiliki banyak fitur canggih, ukurannya relatif kecil dan tidak memakan banyak sumber daya komputer. Nah, jadi enaknya begitu. VS Code ini ukurannya relatif kecil, jadi kita tidak membutuhkan banyak sumber daya komputer. Jadi komputer kalian nggak langsung penuh tuh ininya drive-nya. Kalau yang masih drive-nya sedikit ya, relatif kecil dan memakai banyak sumber daya komputer, tidak banyak memakai sumber daya komputer ya. Ini menjadikan pilihan yang sempurna bahkan untuk laptop dengan spesifikasi standar ke bawah lah bisa kita sebut kayak gitu. Masih kuat kok pakai VS Code. Jadi jangan takut gak kuat ya. Sekarang kita lanjut yang dua nih, mendukung banyak bahasa pemrograman. VS Code tidak terikat pada satu bahasa pemrograman saja. Anda bisa menggunakan untuk coding. Pokoknya VS Code itu kan kalau lu tahu ya, VS kan ada tuh kode editor yang khusus buat Python, terus C++, kalau nggak salah ada ya. Kalau Python ya ada, gue lupa namanya. Tapi VS Code ini bisa buat ngoding Python, terus JavaScript, HTML, CSS, Java, C++ dan lain-lain. Sekarang ekosistem ekstensinya juga luas banget ya di VS Code ini. Jadi kalian enak lah pokoknya kalau ngoding di VS Code kayak contohnya IntelliSense, bantuan penulisan kode dengan yang cerdas. Ini kayak mungkin mirip-mirip AI lah ya. Kayaknya gue juga belum pernah nyoba ini. Formatter, linter, tema iyalah tema biar keren ya, biar nggak bosen. Nah, sekarang kita langsung aja cara menginstal VS Code. Kunjungi situs resmi VS Code, pilih OS, terus unduh instruksi, terus ikuti instruksi gitu. Nah, sekarang gua mau kasih kalian biar tahu lah ya di mana. Sekarang kita buka di web browser masing-masing. Sini kita tulis aja VS Code. Nah, kalian pilih yang paling atas ini nih. VS Code yang ini, terus kalian download aja nih, download for Windows. Kalau yang kalian Windows, kalian tinggal download for Windows. Nah, terlalu sabar. Nah, tuh ngedownload kan dia. Kalau gua nggak bakal gua download karena gua udah download ya. Kalau udah download nanti kalian tinggal next-nya. Kalian bisa tulis di sini VS Code. Kalau gua langsung aja buka di sini karena udah ada. Nah, gua belum keluar lagi dari program ini. Yang tadi program demo ini dia nanti program demonya ya. Tadi gua bilang. Sekarang kalian bisa langsung pencet yang ini file atau enggak di sini pasti ini di bagian sini nanti kalian kalau awal-awal masuk VS Code sini ada tulisan open folder, kalian pencet aja open folder, terus kalian pilih folder yang mau kalian buat dulu dari sini apa. Kalau gua udah buat ya, udah gua namain di sini sesi 1. Terus kalian tinggal select folder. Yang ini hiraukan aja ya. Hiraukan aja. Ini dia website yang previewnya. Sekarang gua mau buat namanya index.html. Ini dah kayak gini. Terus kita lanjut dulu ke PPT. Sekarang kita bakal di VS Code kita punya sidebar, punya panel terminal, extension yang memudahkan penulisan dan pengelolaan kode di web. Sekarang kita lihat di sini apa sih sidebar itu? Sidebar itu ini nih. Ini sidebar nih bagian sini, ini extension.
Nah, di mana sih Bang terminalnya? Kok Bang sih? Di mana sih terminal? Terminal itu di sini nih, kalian punya titik tiga, terminal, new terminal. Nah, di sini ya terminal. Terus di sini ada extension. Di extension ini, nah jadi untuk kalian yang pertama baru download VS Code, saran gua sekarang download extension namanya HTML CSS support. Nah, ini kalian download, kalian bisa baca sendiri nanti fitur-fiturnya apa aja. Nah, kalau ini udah download, sekarang kalian harus download, nggak harus ya, cuma biar enak nanti kalian ngodingnya, kalian bisa download live server. Live server. Nah, kalian download yang paling atas nih. Kalian download aja. Kalau udah, sekarang kita balik dulu ke PPT. Pengaturan awal untuk project. Sekarang projectnya itu pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Sekarang kita bakal membuat folder yang namanya index.html. Sekarang udah kita buat. Sekarang kita langsung belajar aja index.html. Nah, index.html itu ada strukturnya. Ini 5 ada shortcutnya. Nah, jadi di dalam HTML 5 itu ada doc type HTML. Nah, isinya di sini ada HTML, lang n, head, ini meta, ini terus title itu untuk apa? Title itu untuk kayak gini nih. Misal nih Azami Code, berarti titlenya tulisannya Azami Code kayak gitu. Kalau ini kan dokumen, masih kosong berarti. Bukan kosong ya. Jadi titlenya dokumen. Nah, sekarang ini ada head, ada elemen namanya head. Nah, dalamnya ada meta, title, dan lain-lain. Sini ada body. Udah sih cuma itu doang ya, strukturnya ya, struktur dasar HTML. Sekarang kita bakal belajar eh, elemen-elemen yang ada di HTML apa aja. Sekarang kita buka namanya website si Wikipedia aja, in HTML. Kita bakal belajar dari sini, kita bikin mirip-mirip kayak gini lah ya. Ini HTML itu apa sih? HTML itu adalah, sambil gue jelasin. HTML itu adalah hypertext markup language, adalah bahasa markah standar untuk dokumen dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Peramban internet itu kayak gini nih ya. Ini peramban internet ya. Nah, sekarang ini dapat dibantu oleh teknologi seperti cascading style sheet. Cascading style sheet itu adalah CSS ya. Bahasa script lainnya kayak seperti JavaScript, bisa lah JavaScript ya. Ini dia nanti JavaScript, kita bakal buat juga pakai JavaScript. Nah, sekarang kita buat kayak gini di sini nih. Kita coba salin aja. Kita tempel di dalam sini. Nah, biar enak, ini kan nggak enak nih. Wah, dilihatnya nggak enak banget nih kayak gini nih. Harus di slide-slide begini nih. Sekarang kalian pencet ini nih, view, biar nanti enak. Terus word wrap kalian checklist aja. Kalian klik. Nah, sekarang kita lihat ke belakang sini. Jangan ini ya, jangan hiraukan ini perbedaan VS Code gue sama VS Code punya kalian, karena gue udah pakai banyak extension biar ngoding gue enak. Yang mau, kalian bisa download yang namanya uh, material icon. Terus kalian bisa download Omnitheme, boleh. Theme kalian cari aja sini, banyak di search extension sini. Kalau untuk sekarang gue gak bakal ngasih tahu apa-apa aja lah, pokoknya banyak lah, kalian bisa lihat sendiri kalau kalian mau sama banget gitu. Sekarang kita ada di sini, gimana cara biar tulisan hypertext language sampai HTML-nya ini menjadi tebal. Nah, sebelum itu kita lihat dulu previewnya, sambil lihat preview di sini kita ya. Nah, nanti di sini kalian bisa go live. Sekarang gua mau ngasih tahu lagi satu lagi ketinggalan tuh yang harus kita download biar enak lagi tuh ngeliat previewnya ya. Ini namanya
live review juga sama aja, live preview, cuma ini yang dari Microsoft yang ini nih. Kalian download. Kalau udah nanti ini indeks HTML-nya kalian klik kanan. Terus kalian show preview. Nah, ada kan sini. Tapi sebelum itu gua lupa kasih tau kalian. Di sini ada namanya H1. H1 itu heading. Kita tulis di sini hello world. Hello world. Nah, selamat. Kalian sudah membuat satu baris huruf di dalam halaman web kalian sendiri. Tepuk tangan dulu. Apaan sih nggak jelas. Oke, jadi udah ini dulu ya, hello world. Sekarang kita bakal buat hypertext markup language yang tadi kita paste lagi. Nah, kenapa gue tadi nyuruh download show preview kayak tadi tuh live server, karena dia auto kalau kita hapus ditampilkan. Nah, dia ngapus juga di sini. Kalau enggak, kita harus refresh terus websitenya. Jadi kan agak ribet juga tuh ya. Biar langsung enak kalau maksud gue gitu kan. Ini ada yang namanya bold. Ada, kalian ketik aja B gini nih. Biar enak ya. Nih kalian kasih ini B, terus sebelahnya ini B slash kayak gini. Nah, kok body sih bro? Nah kayak gini. Kalian bisa rel X sampai. Nah kalian di sini kalian yes, B. Sekarang apakah sudah menjadi benar? Bentar ya. B. Nah biar enak lah, kita nggak usah itu udah ada shortcut. Jadi kita tinggal pencet tab doang. Kalau B nya di situ jadi bold semua, kan kita yang mau cuma sampai sini. Nah tuh udah mirip ya. Hypertext Markup Language HTML adalah bahasa markah. Kok ini bisa bang, dia ada biru-biru gini beda sendiri warnanya? Itu pakai angkor ya. Ini bahasa markah, berarti kita tulis di sini elemen A. Angkor itu A berarti ya. Ini kalian shift, kalian Ctrl X sampai bahasa markah sini. Ini previewnya kalian bisa lihat bahasa markah udah ada ya tuh ya. Sekarang refnya kita kasih ke https://google.com. Nah, udah ini aja dulu. Sekarang kita lihat lagi cascading style sheet. Cascading style sheet di sini berarti kita kasih lagi anchor lagi. Kita buat mirip lagi sama dia. Ininya kita kasih ini aja. Kosong, kita kasih kosongin aja. Ctrl X lagi sampai sebelah sini. Nah tuh cascading style sheetnya jadi warna biru ya, sama kayak yang di website Wikipedia. Peramban internet, kita bisa kasih peramban internet. Anchor, jangan anchor dah, kita kasih teks italic. Nah sini ada I itu artinya italic ya. Italic peramban internet, kita lihat ya tuh. Jadi miring ya dia itu. Kalau italic tuh jadi miring. Nah, kita udah kasih bold. Nah terus kalau kurang ini ngasih zoom nggak sih, aman lah ya. Terus adalah bahasa markah, ini udah kita kasih anchor standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Peramban internetnya udah kita kasih itu italic berarti ya. Terus ini dapat dibantu oleh, udah kita kasih anchor lagi, kayaknya udah cukup sampai situ bagian sini. Nah terus kita lanjut sini, kita salin dulu, kita rel C. Terus nah ini kan nempel tuh ya. Nah sekarang gue pengen kenalin ke kalian itu namanya tag P. P itu apa sih? P itu adalah paragraf.
Tuh, jadi ada spasinya ini kalian salin aja P yang sebelah bagian bawah sebelahnya terus kalian paste di sini. Nah, udah. Kayaknya gue udah nggak perlu kasih angkor, italic, terus bold dan lain-lain kayaknya udah enggak ya. Nah, ini kan sebenarnya masih banyak nih di sini, cuma biar cepet aja karena sama tagnya itu juga. Iyalah, udahlah ya. Berarti kita tinggal buat di bagian kita langsung aja ke sini ya. Sejarah versi HTML. Kalian copy. Nah, sejarah versi HTML kita enter aja enter. Terus di sini kita kasih kayaknya tuh H2 mungkin ya. H2. Nah, udah tuh, udah muncul kan sejarah versi HTML. Nah, sekarang di bawahnya itu kita kasih H4. H4 itu isinya 24 November. November 19 salah 1995. Kita cek apakah udah sama. Sama ya. Apa ini kecilan? Kalau kecilan kalian tinggal hapus ini jadi 3, yang sebelah sini juga jadiin 3. Nah, udah ya, pas ya. Sekarang kita buat namanya paragraf. Kita copy aja teksnya. Nah, udah. Sekarang gue pengen ngasih tahu kalian eh, komponen namanya UL dan li. UL itu kayak pembungkus dari sebuah list ya. UL isinya mau apa? Kita buat list sekarang. List kita li itu list. Li li kalian mau berapa li? Itu ada 4. Biar cepet ya, ini gue kasih shortcutnya aja ya. Li terus kasih bintang, jumlahnya 4, tinggal enter. Nah, tuh langsung tuh. Ada ini November, kita salin aja deh. Sampai sini aja cukup ya. November. Nah, di sini biar agak mirip mau gua kasih angkor di bagian RF di ininya. Nih gua salin lagi bagian angkor Ctrl X, gua pastenya di sini. Sekarang RFC-nya udah beda warna ya. Nah, kita lanjut aja. Di sini ada Mei. Kita paste, copy paste aja sih, gitu aja sih, gampang ya. Habisan lu sendiri. Kita paste lagi. Nah, udah. Kayaknya cukup sampai di sini. Cukup lah ya, sampai di sini lah ya. Nah, ini dia contoh dokumen HTML sederhana. Tuh. Hello dunia, hello world, that mean ya. Decep, HTML, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia. Nah, sama kan tadi, cuma bedanya nggak ada meta-metanya. Nggak apa-apa, nggak pakai meta juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita mengikuti structure dari sananya aja lah ya, biar lebih mudah gitu ya. Udah sekarang tuh dokumen HTML dapat diapit oleh tag head, title dan lain-lain lah ya teman-temannya. Itu berarti italic, style, atribut gini-gini banyak lah pokoknya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Sebenarnya yang dokumentasi banyak itu di MDN, eh Mozilla Develop Mozilla MDN Mozilla nih. Developer Mozilla kalian buka aja di sini. HTML kalian belajar elemen HTML tuh ada banyak tuh, ada anchor, terus ada ABBR, gunanya apa contohnya nanti ada di sini. ABBR tuh warnanya jadi warna kayak gini. Ak akro apa ini, pokoknya intinya kalian jangan malas untuk membaca dokumentasi ya. Sini address. Nah, tuh address kayak gini tuh hotel. Kayak gini. Sampel address, area, area tuh area
dan lain-lain. Pokoknya elemen kita buka di elemen banyak tuh. Ada base code. Kalau code contohnya gimana kita buka code. Nah, tuh jadi dia ada kayak ada tempat khusus gitu tuh. Kalau bisa kalian lihat nih, gue zoom ya. Nah, nih kayak gini tuh push di bagian push. Terus ada kita lihat lagi, kita lihat-lihat aja dulu ya, nyantai aja ya. Salah bro. Terus ada banyak big, block code, body, canvas, caption center, del, dialog, div itu apa? Kita baca div ya sekarang ya. Ini ada bahasa Brazil nggak ada Indonesia sih kayaknya ya. Tuh, div itu adalah bisa kita bilang sebagai plastik. Plastik yang menyimpan banyak komponen gitu ya. Ada tukang itu lewat, Bro. Tuh, kalau kita nih, tuh kan kita div kelas shadow. Nah, ini dia jadinya begini. Nggak satu, nggak setiap ya gitu loh pokoknya ya. Sekarang ini udah checklist. Sekarang kita hapus aja. Sebenarnya kita nggak butuh ini. Gue cuma mau mengenalkan kepada kalian ya. Udah mengenalkan. Sekarang kita buat elemen-elemen HTML-nya. Ini masih part satu. Santai aja bro, masih satu ya. Sekarang kita buat yang namanya H1 tambahan tambah tambahan. Nah, kayak gini. Udah sekarang jadi di sini tuh ada elemen input, kita cek dulu ya. Di bagian sini kita filter input, kita cari di Mozilla, developer Mozilla. Contoh-contohnya input itu di sini. Nah, label name. Nih tuh label isinya kayak gini, terus input ada type-nya ini kan text type-nya tuh. Terus name, ID ada ID, name required, min length, max length, size. Nah, di sini ada tipe-tipenya juga. Kalau tipe button dia bakal kayak gini. Terus checkbox berarti checklistan kayak gini nih. Kita sambil zoom aja lah ya, aman lah ya. Takutnya kalian gak kelihatan juga. Checkbox kayak gini. Ini color kalian bisa milih color tuh kayak gitu. Terus date, hari tanggal berapa nih? Tuh kayak gitu. Date time, lokal, email masukinnya email kalau misal nggak ada email misal gua apply nih. Ya sekarang ya. Pokoknya ini type-nya email lah ya. Udah sekarang kita balik lagi ke bagian input. File bisa ke file, kalian bisa pilih file kalian buat di-upload kalau pakai type-nya file. Terus hidden nggak kelihatan. A control that is not displayed but whose value is submitting to the server. There is an example in the next column but is hidden. Nah, sekarang graphical submit. Ini kalau misal tipenya image, terus mount, number, password. Password itu kalau nggak salah ketutup ya dia. Tuh, gitu ya. Number, kalau number kan kalau bukan number kalian nggak bakal bisa nulis. Ini ada radio, ini radio juga hampir mirip lah sama tadi checkbox. Range, reset, search, tipenya search, submit, terus tel banyak tel. A control for entering a telephone number. Terus di sini text lagi, time, URL, type URL, terus week,
date time dan lain-lain. Udah habis ya kayaknya. Accept atributnya nih ya. Kalian bisa baca sendiri nanti di eh ininya. Ini dia previewnya, ini previewnya ya. Kalian nanti bisa baca sendiri di MDN Developer Mozilla, ini lengkap ya di sini. Ini label input checkbox pas. Kita coba. Sekarang kita coba yang ini ya. Kita kasih label. Nah, ini dia. Label, kita buat elemen label di sini. Kayaknya kita nggak perlu pakai for dulu. Di sini kita kasih input. Tipenya checkbox. Jangan, biar nggak di shortcutan aja nih. Input. Ini input type-nya. Kalau yang kalian misal nggak ada type, nggak ada langsung type nih, kalian tulis aja di sini type sama dengan langsung kita tadi pilih checkbox ya, checkbox di sini name piece, name piece ya. Terus di labelnya ini gue mau isi I like eat, gue suka makan. Kalau gue centang gitu kayak gini ya, contoh dari si label. Terus input, kalau coba kita ganti ya, inputnya jadi type-nya itu teks. Nih kalau teks kayak gini kita bisa nulis banyak, apapun yang kita mau kita bisa nulis. Terus kita coba tadi banyak kan, sekarang kita praktekin deh input. Walaupun di sebelahnya juga sebenarnya ini ada ininya, previewnya. Ini button, call type-nya button, bener gak sih gitu kan, takutnya kalian gak percaya kan. Button tuh jadi button. Terus kalau button kita kasih nama di sini. Ini button. Kalau button udah. Ini tipe button. Terus ini kita nggak perlu ini dah, kita hapus aja. Terus di sini ada checkbox udah color. Kalau misal kita ganti type-nya jadi color gimana? Color. Nah tuh color ya. Terus ada date, date time location, date time lokal, email, dan lain-lain. Untuk di sesi 1 ini kita sudah belajar HTML. HTML dasar kita sudah belajar ya. Checklist. Sekarang kita membuat sesuai dengan website preview yang tadi udah gua kasih lihat ya. Ini dia. Ntar kita bakal buat kayak gini. Sekarang kita bakal buat untuk sesi 1 cukup ya. Sampai di sini dulu untuk pelajaran HTML. Sebenarnya masih banyak lagi di sini atribut-atributnya. Kayak section, misal section itu gunanya apa, elemen maksud gue, elemen section to section introduction, sectionnya selesai di sini. Terus section cerita kayak gini nih tuh, H2 heading section. Terus banyak lagi deh, kita coba dari progress, output, option, object, non script, nav itu kayak buat navbar ya. Nav itu sabar, kita ngelek banget cok. Nav itu kayak gini nanti, navbar yang ada di atas nih kayak gini nih. Ini navbar, bisa disebut sama kita ini navbar nih. Yang MDN, HTML, CSS ini disebutnya navbar ya. Ini disebut sidebar, ini disebut konten. Udah sih. Kayaknya untuk video sesi 1 ini udah cukup, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.